gini, kalau ngomongin pandemik, udah itu jangan dibahas dulu pandemi, karena pandemi itu kita nggak tahu kapan selesainya. Ada yang bilang bulan depan, ada yang bilang sampai 6 bulan lagi, ada yang bilang tahun depan, whatever lah gitu. Kita mau bisnis is bisnis, riset market dan sebagainya. Kemudian seperti yang saya tulis juga di sini adalah bahwa ini di kaos saya juga ada tuh, bahwa income tuh datangnya dari action, bukan dari belajar. Nah, itu krusial banget ya. Jadi Anda harus take action. Halo Hai, Pak Denny, selamat malam. selamat malam. Apa kabar? Selamat bergabung bersama Indonesia Millennial Connect, Pak, pada live malam Thank hari you. ini. Thank you so much. Bagaimana Pak Denny kabarnya? Baik, baik. I'm good. Oke. Boleh tahu nih Pak, kesibukannya sedang mempersiapkan proyek baru apa nih? Entah konten terbaru kah atau hendak menulis buku baru kah? Buku baru lagi proses, kemudian tetap di Tribelio sama di Bonels. Alright. Itu sih saat ini sih yang lagi sibuk banget di situ. Ngebantuin teman-teman ini untuk grow online nih. Oke. Nah, begini nih Pak, sebelum kita berbicara mengenai bisnis lebih lanjut nih Pak. Nah, Ya, mungkin Pak Denny bisa menjelaskan sedikit terkait apa itu Tribelio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, biar pada tahu nih Pak, Tribelio itu apa dan the reason or why Pak Denny mendirikan Tribelio ini sebenarnya karena apa gitu. oke. So basically Tribelio itu social media buat tribe commerce. Nah, tribe commerce itu apa sih? Tribe itu komunitas. Jadi sebenarnya Alright. social media buat komunitas gitu. Idenya kayak begitu. Tapi ada commerce-nya. Karena saya melihat tuh sesimpel ini sih. Di mana ada komunitas pasti ada transaksi. Benar nggak? Iya. Mau di tempat senam pun ada ibu-ibu arisan gitu, ada ibu-ibu jualan baju Iya. senam gitu. Di mana orang berkumpul pasti ada transaksi. Kaskus yang dulunya cuma tempat orang datang berkumpul, ya kan komunitas kan, kaskus kan, akhirnya ada FJB juga, forum jual beli juga. Facebook yang dulunya cuma connecting people, ada marketplace-nya juga. So, semuanya pasti ke arah transaksi. Nah, idenya simple banget sih sebenarnya, yaitu adalah kalau sekarang zaman dulu orang susah mau jualan online gitu. Begitu bisa online ya bikin website sendiri dan itu mahal lah, ribet lah gitu kan. Nah, akhirnya ada marketplace. Marketplace lebih mudah. Orang tinggal sign up, kemudian upload, kemudian selesai. Problem dengan marketplace adalah perang harga. Barang sama di list dalam satu halaman yang sama diurutkan berdasarkan harga termurah. Itu udah perang harga banget. Jadi marketplace mempercepat perang harga. Nah, kita berpikir bahwa zaman BlackBerry, ingat nggak, Mbak? Zaman BlackBerry 2012 dulu. Ya, Kalau sama saya SMP itu Pak. belum jualan ya, belum Iya, jualan belum. online ya. Itu nggak banyak perang harga karena orang join ke BBM-nya gitu kan, dapat pin gitu, ya udah jualan di situ. Kalau nggak balas malah kita ping 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 gitu kan, zaman dulu kayak begitu. Idenya adalah tidak perang harga karena kolamnya sendiri-sendiri. Saya punya kolam sendiri, si dia punya kolam sendiri, tidak dibanding-bandingkan langsung ya begitu. So that's the idea, gimana caranya untuk membangun sebuah tempat menggabungkan komunitas dengan commerce jadi satu. Tetapi tetap ada rumahnya sendiri-sendiri, komunitasnya masing-masing. Itulah Tribelio. Gitu. Kayak Facebook group kawin sama Tokopedia lah. Basically kayak begitu. Berarti ini lebih kompleks daripada hanya sekedar marketplace ya Pak, berarti? Iya, karena kita harus bikin komunitas di situ. Gitu. Alright. Jadi marketplace, komunitas sama marketplace gitu, kawin jadi satu namanya Tribelio gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kita akan hendak berbicara soal bisnis nih. Sebelumnya, kita tahu nih kalau di tengah pandemi seperti ini kan menyebabkan banyak sekali orang yang terkena PHK sehingga kehilangan pekerjaannya. Kemudian juga banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan juga nih Pak. Di tengah pandemi ini Yes. juga kita ditantang untuk bisa survive. Nah, beberapa orang memutuskan untuk cara survive ini sendiri dengan cara mendirikan bisnis. Oke. Atau bisa dikatakan karena ini adalah the power of kepepet ya Pak. Saya Yes. pernah melihat di videonya Pak Denny terkait the power of kepepet sendiri ini nih. Katanya Pak Denny tuh, it's bad, because karena kita hanya berfokus kepada bagaimana kita bisa survive. Nah, sebelumnya Yes. nih Pak, kalau menurut Pak Denny sendiri, perbedaan yang mendasar antara kita hanya sekedar berjualan dan kita memulai bisnis itu seperti apa Pak? So, sebenarnya jualan juga bagian dari bisnis. Sebenarnya begitu. Alright. So, yang saya bedakan itu adalah perspektifnya bahwa orang dagang atau jualan, ya udah, pokok gue punya barang, gue mau jualan, that's it, laku, selesai gitu. Sementara kalau kita ngomongin bisnis, itu pilarnya kan banyak banget ya, mulai dari marketing and sales, finance, human resources, sampai value company-nya mau dibangun seperti apa, development-nya seperti apa, HRD-nya mau kayak apa, itu kan kompleks gitu, bukan cuma sekedar aku mau cari produk apa ya, mau dijual kok nggak laku-laku ya, copywriting-nya apa ya, that's it gitu. Jadi
di kepala aku adalah kalau cuma dagang doang ya udah cuma transaksi doang gitu. Apa bedanya dengan orang di pasar gitu lah. Tapi online gitu. Tapi kalau ngebangun bisnis, Oke. exit plan-nya nanti kayak apa? Mau IPO apa enggak? Mau dijual atau enggak? Gitu-gitu loh. Itu kompleks. Jadi the company itself itu mau dibangun seperti apa? Punya gambaran nggak? Kalau nggak punya ya Oh cuma ya. dagang gitu aja. Berarti sebelum kita memulai bisnis juga kita harus melakukan yang namanya bisnis plan ya Pak berarti. Oh iya Plan. jelas. Nah ya. Jelas, Nah jelas. sebenarnya nih Pak, yang menjadi problematika terutama bagi para milenial nih Pak, bingung sebenarnya hal apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai bisnis nih Pak? Apakah kita harus Nih, mempersiapkan menentukan target market kita siapa nih? Atau mungkin produk yang mesti aku jual apa nih yang kira-kira bakal masuk di pasar nanti? Atau marketing, cara marketing yang bagus yang bakal aku dain kayak gimana? Nah, the most oke. important things itu apa Pak? Kalau dari saya sih mindset sih. Nomor satu mindset dulu sih. Hmm. Kenapa sih mau berbisnis? Why gitu? Apakah cuma mau karena di PHK terus mau berbisnis? Nggak bisa buat saya. Nggak bakal jadi. Pertanyaannya gini. Ini buat teman-teman nih yang lagi di sini nih udah lumayan nih berapa puluh orang nih. Di PHK berarti kan sebelumnya karyawan nih. Di PHK kan, kalau bukan karyawan dari PHK namanya bangkrut. Iya. Tapi namanya karyawan terus di PHK, terus suddenly punya apa? Terus suddenly bisnis. Pertanyaan saya kenapa nggak dari dulu bisnis, kenapa jadi karyawan? Ya Basically mungkin the nggak power ngerti of bisnis itu kepepet apa. tadi Pak. No, power kepepet itu untuk makan, bukan untuk create bisnis. Itu salahnya di situ. Power kepepet adalah jual apapun yang saya bisa, lakukan apapun yang saya bisa untuk survive, untuk saya bisa jual dan dapat duit dan saya bisa hidup. Itu the power kepepet. Tapi begitu ditanya ngomongin bisnis, ini kerangkanya gede loh bisnis itu, ya kan? Mau dibawa kemana nih company? Nggak pernah ada di sini gitu. Jadi nggak bisa dibilang the power of kepepet terus tahu-tahu bikin bisnis. Itu enggak. The power of kepepet terus tahu-tahu jualan itu iya. Kan nggak mungkin ya. Aku kepepet terus tahu-tahu bikin tower gitu, building gitu. Kan nggak mungkin. The power of kepepet itu cuman buat survival aja. Gitu sih. Jadi mindsetnya itu mesti bener dulu. Karena banyak orang di sini ngomongnya bisnis tapi dalam konteks yang tadi ya, ngomongnya mau bikin bisnis tapi nggak ngerti bisnis itu apa. Ngerekrut orang aja nggak bisa. Gitu kan. Nyari orang aja nggak bisa. Bikin SOP aja nggak bisa. Iya, basically itu dua hal yang berbeda. Itu dulu sih di kepala saya. Nah, kalau misalkan sudah kita ngomongin bisnis, yes, of course kita harus tahu marketnya siapa. Jadi yang disebut dengan niche market, kemarin ada yang posting di tempat saya tuh, market itu ya kayak misalkan orang middle up, menengah ke atas, menengah ke bawah gitu. Bukan itu. Itu cuma bagian dari definisinya. Tetapi simpelnya begini, sebuah segmen market adalah sekumpulan orang yang memiliki satu problem spesifik. Itu definisinya kayak begitu. Makanya kalau misalkan ya orang yang middle class gitu atau lower class gitu, problemnya apa? Nggak muncul kan? Jadi mulai bapaknya, emaknya, anaknya, neneknya semua middle class di bawah. Emang kita bisa jualan sama ke semua orang? Belum tentu juga kan. Emaknya, bapaknya kan beda gitu. So what is the one specific problem? Itu yang harus diaddress. Itunya apa? Problemnya itu apa? Gitu. Itu yang harus ditemuin dulu. Karena kita nggak bisa kemana-mana tanpa menemukan itu. Barulah kita melakukan market research dan kita create produknya atau cari produknya. Gitu. Oke, berarti sebelum kita dalam menentukan market sendiri juga kita harus namanya survei juga ya Pak. Kira-kira yang dibutuhin sama pasar itu apa seperti itu ya? Yes, market research, ngobrol sama mereka, sampai mereka curhat, gitu. Nah, tadi kan Pak Denny juga sedikit menyinggung nih terkait mindset. Nah, sebenarnya kalau terkait mindset ini, mindset yang harus dimiliki seorang pebisnis itu apa sih Pak sebenarnya? Mindset yang seperti apa? Aku mau solve gini, mindsetnya adalah saya mau solve problem dari specific market ini. Kalau problem ini bisa saya solve dan saya adalah orang the best yang bisa solve this problem, maka bisnis saya akan growth. Itu fondasinya, itu bikin bisnis kayak gitu mindsetnya. Jadi nggak ada urusan kayak, tapi kan saya nggak bisa jualan, tapi kan saya cuma ibu rumah tangga, tapi kan itu bukan mindset bisnis kan, itu bukan komponen mindset yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis. Itu kan urusanmu kalau kamu adalah ibu rumah tangga dan sebagainya, emang nggak bisa, itu bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi mindset sendiri kalau untuk membangun sebuah bisnis adalah siapa orang segmen market terbaik yang punya problem A dan saya adalah solusi terbaik bagi mereka karena begini. Ya kurang lebih kayak begitu. Itu sih mindsetnya sih. Oke. Kalau dalam memulai bisnis juga kita perlu yang namanya partner dan mentor ya Pak. Nah, Oh ya, kalau bagi para pemula nih Pak,
sebenarnya hal itu juga merupakan hal yang cukup sulit karena kita juga bingung nih mau memilih, mau tahu menentukan mentor yang mana. Terus juga kita mau cari partner bisnis yang seperti apa. Nah, sebenarnya mentor yang cara kita untuk mencari mentor dalam berbisnis itu bagaimana Pak? Terus kemudian juga ketika kita hendak mencari partner dalam bisnis, sebenarnya partner yang tepat bagi kita dalam memulai bisnis itu yang seperti apa? Oke, so partner gini, yang cukup menarik ya, saya mau cerita dulu. Yang cukup menarik adalah teman-teman itu kadang-kadang ditanya kayak, passionmu apa sih? Mereka nggak tahu. Saya nggak tahu passion saya apa gitu. Ya kan, sering banget kan teman-teman ditanya kayak gitu. Kalau saya balik lagi tanya kayak gini, terus strengthmu apa? Kekuatanmu tuh di mana? Saya juga nggak tahu nih, dan kekuatan saya nih, dan ini biasa, itu biasa. Mungkin rebahan kali ya strength saya gitu. Tapi cari partner yang tepat adalah partner yang bisa mengisi weakness Anda. Lah kalau Anda nggak tahu strength and weakness Anda, terus mau cari partner gimana caranya? Karena puzzle itu harus klop. Kalau di sini jago angka, di sini jago angka, terus yang ngurusin marketing siapa? Jago ngomong, nggak ada dong. Kalau nggak bisa jualan, ya pakai partner yang bisa jualan. Steve Jobs gitu nggak jago operational. Steve Jobs jagonya ngedesain produk. Maka dia punya tim cook yang operational. Mark Zuckerberg juga jagonya adalah creating konsep Facebook. Tapi yang bikin Facebook Ads, sampai penghasilannya segitu gede dari Facebook Ads, itu Sheryl Sandberg. Jadi nggak bisa, kalau Mark Zuckerberg doang bikin Facebook, hari ini nggak jadi. Hari ini jadi ya lucu-lucuan doang gitu, kayak yang lain-lain gitu kan. Tapi karena ada Sheryl Sandberg masuk, nah itu jadi bagus gitu. Jadi kalau ngomongin partner, cari yang mengisi weakness Anda. Tapi kalau nggak tahu weakness sendiri, that's your problem gitu. Nah, ngomongin mentor. Mentor seperti apa? Sama juga, Anda butuh mentor tuh banyak. Jadi Anda apakah butuh mentor di... Misalkan gini, kayak saya punya mentor tuh luar biasa banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan, let's say Anda nggak bisa ngomong gitu, mau jualan aja, jualan nggak bisa gitu, ngomong takut gitu. Berarti kan banyak nih yang harus di-mentoring nih. Termasuk public speaking-nya perlu di-mentoring. Cara ngomongnya, cara presentasinya, cara jualannya. Itu baru itu aja. Begitu sudah bisa jualan lancar, bikin orang, bikin tim, nggak ngerti juga caranya. Kan harus di-mentoring juga. Recruiting tim tuh kayak apa? Bikin tim HRD kayak apa? Habis itu building the business, ada mentornya lagi. So, mentor tuh bukan cuma satu. Itu banyak. Jadi, istilahnya kayak unofficial advisor lah. Right? Ya kayak gitu sih. Ya itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari acara-acara networking. Kalau saya kayak gitu. Karena akan sangat enak banget kalau mentor tuh dikenalin by temannya teman gitu. Makanya sering datang ke acara-acara, event-event kayak gitu. Networking sendiri bagi para pebisnis juga hal yang sangat penting ya Pak. Karena kita bisa nanti menjalin kerjasama dengan orang-orang yang kita ketemui, seperti itu. Exactly. Networking nomor satu sih. Ya. Terus juga nih Pak, kalau kita berbicara terkait perencanaan dalam bisnis nih Pak, yang tadi. Perencanaan selain menentukan target market, apalagi sih Pak yang hal penting yang harus kita pikirkan seperti itu? Oh, banyak. Oke, karena background saya di marketing, maka saya mulainya selalu dari marketing nih. Jadi kayak target marketnya siapa, habis itu produknya apa. Produk pun itu banyak. Jadi ada apa ya istilahnya ya, kriteria produk gitu. Nah itu kan suka-suka masing-masing founder ya, masing-masing CEO-nya atau masing-masing owner dari bisnisnya itu sendiri. Kalau saya suka banget kayak misalkan kayak Bonels gini. Dulu saya jualan suplemen fitness 20 tahun. Belakangan kan saya jualan Bonels, like the past 3 years saya jualan Bonels kayak begini. Saya suka produk yang recurring. Jadi orang pakai satu, selesai, habis, beli lagi. Saya suka yang kayak begitu. Saya nggak suka yang beli sekali, habis itu ngabur, udah selesai gitu. Nggak gitu. Jadi itu masing-masing ada itunya. Jadi ada kriteria produk yang yang mau dijalankan gitu. Itu baru dari market, habis itu dari ngomongin produk. Nah, habis itu kita mesti ngomong lagi, mimpi Anda itu mau dibawa kemana sih company-nya? Kalau saya selalu kayak begitu. Dulu saya nggak mikir itu, teman-teman, dan itu kesalahan. Karena waktu dulu saya nggak punya mentor, gitu aja. Waktu ketemu banyak mentor, selalu tanya, kamu mau bikin bisnis ini mau dibawa kemana? Karena kalau nggak dibawa kemana-mana, dijalanin aja, kena pandemi jebol. Iya kan? Kena dijalanin aja itu lebih beresiko daripada dijual, teman-teman. I'll tell you what, kayak begitu. Pikirkan kayak begini. Oke, kalau ya, pikirkan kayak begini. All the company yang the biggest in the world, Microsoft, Facebook, Apple, dan yang lain-lain, itu pasti ada investor-investor gedenya di belakangnya semua. Nggak ada yang sendirian terus masuk terbesar di dunia gitu. Oke, kalau kita berbicara terkait marketing nih Pak, sebenarnya kan ketika marketing itu intinya bagaimana orang bisa repeat order tadi ya Pak.
Bukan, bukan. Sebenarnya Kalau kalau marketing itu bukan itu. Marketing adalah gimana caranya kita membuat orang lain itu jadi kepengen dan akhirnya jadi tertarik dan pengen membeli produk kita. Nah, ketika kita bicara terkait bagaimana agar orang bisa repeat order nih Pak, sebenarnya nih cara agar misal saya jualan pakaian, biar orang bisa repeat order bagaimana? Ataukah hanya repeat order itu berlaku untuk produk-produk yang emang bisa berkelanjutan, seperti Oh, suplemen itu tadi? tergantung dari ini, tergantung itu by design. Apakah produknya didesain untuk repeat order atau enggak? Kalau saya beli baju, kayaknya saya udah jarang beli baju, apalagi pandemi begini. Repeat order pasti turun. Tapi kalau suplemen, saya selama di rumah ini suplemen malah habis banyak banget. Vitamin C lah, apalah, multivitamin gitu kan. Jadi, apakah produk Anda didesain untuk mudah repeat order atau enggak? Kayak Bonels begini, kayak punya saya begini. Ini kan mudah sekali. Karena buat tidur nyenyak, buat antivirus gitu kan, repeat ordernya tinggi. Tapi kalau baju, repeat order enggak? Ya repeat. Tapi during pandemi, ya nggak repeat. Karena orang literally agak jarang keluar lah dibandingkan dulu kan, nggak perlu matching ngumpul-ngumpul itu kan jarang kan gitu. Jadi satu, desain produknya apakah repeat atau enggak, itu yang paling krusial banget. Kedua, ada mekanismenya nggak untuk repeat? Gimana mekanismenya? Apakah di broadcast email? Kalau teman-teman beli barang di Zalora misalkan untuk fashion gitu, kan selalu di email broadcast, Iya, iya, iya kan? iya. Ini ada nanya, kalau makanan pasti repeat order? Belum tentu. Yes, tapi berapa sering kita order makanan yang sama terus every day? Saya pengen tahu sih di Anda sih, kayak makanan apa sih yang Anda makan kayak every day itu? Mungkin roti ya buat sarapan kalau saya nih, tapi nggak tahu. Misalkan teman-teman ada yang makanannya breakfastnya oatmeal, oh ya pasti repeat order tuh. Nah, habis itu harus disurvey, ya harus disurvey. Ya mungkin masker, ini ada yang bilang masker, mungkin masker sekarang repeat order, karena kalau keluar nggak pakai masker nggak boleh, gitu. Nah, kemudian harus disurvey. Jadi misalkan gini, jualannya adalah fashion, baju gitu kan, targetnya adalah anak-anak milenial. Nah, yang sudah beli, itu disurvey. Berapa kali dia repeat order beli di toko yang sama? Apakah malah dia belinya di toko lain? Kalau makanan sih, biasanya, nggak tahu ya. Kalau biasanya sih, coba-coba kan. Ada yang baru, coba lagi gitu. Jadi, repeat order, yang disebut repeat order adalah orang yang sama, beli bolak-balik. Bukan beli orang lain datang lagi. Itu new customer hitungannya. Ya, jadi apakah by design itu ada repeat ordernya atau enggak, dan disurvey marketnya repeat atau enggak, itu harus disurvey. Oke, terus kita hendak berbicara terkait bisnis di tengah pandemi ya Pak ini. Yes. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Denny sendiri, potensial bisnis yang bagus di tengah pandemi ini apa Pak? Apakah di bidang F&B atau di bidang kesehatan, atau sebenarnya semua bidang ini bisa masuk tergantung bagaimana cara kita untuk menjualnya, atau apakah ada beberapa bidang tertentu nih Pak yang sebenarnya potensial di tengah pandemi ini? Oke, so pasti ada lah ya, pasti ada ya, kayak pariwisata jelas lagi drop banget lah, pariwisata, apalagi internasional gitu kan. Mau ke sana kemari juga susah. Masuk sana kemari, kemarin ada teman keluar negeri juga di karantina 14 hari gitu, padahal menjenguk papanya yang masuk rumah sakit. Papanya udah keluar, dianya masih karantina gitu kan. Jadi ada industri-industri yang terimpact secara negatif, ada industri-industri yang terimpact secara positif. Ya, maka during pandemi itu sebenarnya sama saja dengan sebelum pandemi. Bedanya gini, Anda mesti tahu ini industri lagi downtrend atau lagi uptrend kena pandemi ini. Itu jadi masuk ke analisa market kan, kalau kayak gitu riset market kan, industrinya naik atau turun. Sebenarnya sebelum pandemi ini juga harus dilakukan. Kalau Anda masuk ke industri yang lagi downtrend kayak jualan mesin ketik gitu, ya udah hilang sekarang. Semua pakainya komputer kan sama printer gitu. Nah, kemudian kesehatan itu udah jelas nomor satu kalau di during pandemi kayak begini. Habis itu makanan, e-commerce, retail, semuanya itu masih naik gitu. Suplemen itu masih naik, kebutuhan sehari-hari itu masih naik sih. Kita baju agak enggak, karena orang enggak. Saya punya teman-teman yang jualan baju retail di mall-mall begitu, ya ngedrop banget sih. Apalagi ketika PSBB terus lockdown begitu kemarin, PSBB banget ya. Mallnya tutup gitu, ya udah omset nol. Nggak ada gitu. Nah, jadi kayak kemarin saya barusan lihat malah AirAsia punya AirAsia Food. Jadi kayak GrabFood, kayak GoFood begitu. Jadi benar-benar pivot ke industri yang berbeda dia tuh. Karena dia punya database kan, jadi memanfaatkan database-nya dia aja. Gitu sih. Jadi buat saya, Anda harus cari tahu gitu. Apa? Kemarin kalau nggak salah ngajarin cooking class, itu naik luar biasa juga during pandemi. Karena banyak orang masak di rumah kan, bosen. Frozen food juga naik juga. Iya. Yes. Nah, kayak gitu. Kalau So, ya, berbicara mesti terkait sih.
Mesti ngecek aja Berbicara sih. terkait bisnis F&B nih Pak, sebenarnya kan kita akhir-akhir ini sedang trennya nih bisnis minuman-minuman seperti boba-boba, terus kopi-kopi. Nah sebenarnya nih kalau menurut Pak Denny ya, menurut analisa Pak Denny, apakah bisnis seperti yang beverage seperti minuman boba-boba, terus kopi-kopi akan selalu naik seperti ini atau akan ada masanya di mana mereka juga mengalami down juga Pak? Kalau hari ini kayaknya lagi down, menurut saya. Itu Starbucks aja kalau nggak salah kemarin ada agak down juga kok kalau nggak salah. Saya lupa sih Starbucks kemarin di mana ya. Tapi biasanya adalah orang yang beli boba, beli kopi dan sebagainya adalah orang kantor. Sekarang kalau ngantornya di rumah pakai Zoom gimana mau ngopi? Iya kan? Pasti ada penurunan daripada dibandingkan sebelum pandemi. Karena pandemi itu yang di-cut, simple, traffic yang di-cut. Sementara kalau bisnis Anda mengandalkan food traffic, orang jalan kaki, maka jelas kena imbas gitu. Soalnya kan saya lihat juga banyak nih Pak, akhir-akhir ini kan pada membuka franchise seperti minuman boba-boba, malah justru di pandemi ini malah semakin meningkat gitu Pak, semakin banyak orang yang membuka bisnis minuman seperti itu gitu. Tapi omsetnya naik ya? Saya nggak punya datanya sih. Saya juga nggak punya datanya. Hanya saya melihat Soalnya saja kayaknya, kok banyak sekali lebih banyak gitu. iya kayaknya ya Indonesia copy paste semuanya. Sekolah dari luar negeri, pulang dari luar negeri apa? Buka kedai kopi. Ya. Terus yang lagi tren terus kita ngikutin gitu. Kebanyakan saya lihatnya seperti itu sih, Pak. Iya makanya. Iya mau kreatif dikit gitu ya. Yang beda gitu apa sih yang belum ada gitu. Kopi semua, boba semua. Ntar ada apa lagi gitu. Bahwa itu naik saya nggak tahu, saya nggak punya datanya apakah omsetnya naik atau turun sih. Harusnya sih turun karena pandemi itu food traffic yang paling kena imbas. Orang jalan kaki gitu. Jadi selama itu belum balik ya pasti akan lebih turun. Memang bisa pakai apa GrabFood, GoFood dan sebagainya gitu memang bisa. Tapi kan orang nggak ngantor juga gitu. Kebanyakan kantor saya aja masih tutup gitu kan. Kalau dulu kan aduh tiap hari ada teman-teman itu sekantor tuh udah pasti ada boba, ada coffee lah gitu. Pasti every single day. Nah sekarang enggak loh. Iya kan? Itu. Ya, sebenarnya kalau misalkan untuk bisnis seperti F&B juga kita perlu yang namanya differentiation produk ya, Pak. Nah, menurut Pak Denny nih, seberapa pentingkah kita memiliki differentiation produk? Nomor satu kalau itu Pak. Gimana? Nomor satu. Kalau nggak bisa nemuin differentiation ya nggak bisa gitu aja. Atau itu paling jago sih teman saya sih yang teman baik saya si Doni dari Sour Sally Group itu kan jago banget tuh bikin ini bikin itu gitu kan dia. Nah untuk F&B itu dia jago banget, dia bahkan kemarin cerita gue ada nonton film Narcos tahu-tahu dapat ide bikin franchise gitu kan, gila banget. Gitu. Terus nih Pak, kalau misalkan untuk di saat ini seperti pandemi ini sebenarnya adalah sosial media itu hal yang sangat penting ya Pak. Nah kalau menurut Pak Denny nih sebenarnya cara kita menentukan misalnya nih saya punya produk, apakah produk saya ini cocok di marketnya di Instagram atau di Facebook atau mungkin di sosial media lainnya. Sebenarnya caranya agar kita bisa menentukan sosial media yang tepat bagi produk kita itu bagaimana Pak? Yang saya penasaran adalah produknya apa ya? Contoh produknya apa ya? Kalau produknya baju pasti ada lah di Instagram. Cara paling baik sebenarnya riset, ditanyain yang beli atau yang beli di kompetitor yang kurang lebih mirip itu penggunaan sosial medianya itu nontonnya apa aja, apakah Instagram, apakah TikTok, apakah YouTube. Itu cara yang benar gitu. Tapi kalau produk Anda masih wajar-wajar umum-umum aja, I think di semua platform kayak TikTok, Instagram sama di YouTube pasti ada marketnya gitu. Kecuali Anda punya barang aneh gitu nggak pernah sama sekali gitu kan. Ya jadi I think semuanya sih bisa sih, nggak ada masalah sih kalau itu sih. Oke. Tapi riset dulu kalau mau idealnya riset dulu. Tadi kan Pak Denny juga sedikit menjelaskan terkait kalau misalkan di marketplace ini ada yang namanya perang harga. Nah sebenarnya bagi kita nih, bagi para pebisnis pemula yang agar ketika kita ingin menjual produk di marketplace, biar produk kita juga nggak mengalami yang namanya persaingan harga gitu, seperti itu. Itu bagaimana Pak? Jangan jualan barang yang sama orang lain kan? Selesai. Jangan jualan barang yang sama dengan orang lain. Selesai. Problemnya adalah semua pada bisanya copy paste. Lihat aja di sekolah nyontek supaya lulus. Begitu kerja nyontek kompetitor supaya laku. Kan gitu. Itu tuh yang habit dari masa mudanya tuh. Iya kan? Bener gak sih teman-teman? SMA nyontek, kuliah nyontek, skripsi nyontek, di joki gitu kan. Habis itu kerja ya nitip lah, lihat teman bisa apa, habis itu dijual. Nggak bisa, pasti harus ada pembedanya gitu. Maka kemarin saya juga bilang kayak begini,
ketika kamu atau teman-teman semua di sini lulus kuliah, Anda adalah komoditas. Apa sih bedanya kamu sama lulusan yang lain? Sama saja. Skill. Sama kan? Kalau lulusannya sama kan kurang lebih ya Oh iya. 11-12 lah gitu kan. Gitu. Jadi apa yang bikin ini? Makanya harus jadi pembeda. Nah, perhatikan baik-baik. Pasti teman-teman semua sini ngikutin I don't know, YouTube-nya Deddy Corbuzier misalnya. Ya, saya Pasti tahu ngikutin. lah ya. Pasti tahu lah ya. Ya. Followers udah berapa tuh? 10 juta lebih ya? 11 juta, 10 juta gitu kan. Anaknya dibikinin podcast sekarang, si Aska. Apa After Iya, the iya. School ya? After the School atau apa tuh kemarin tuh namanya? After School Iya, yang gitu kan? kemarin habis sama Cinta Laura Yes. juga itu kan, Pak? Yes, Collab. yes. Jadi bikin konsep Close the Door. Habis itu bikin konsep lagi buat anaknya adalah After School gitu. Oke, jadi dibuatin sesuatu yang bikin dia nanti ada unik, dan yang dilakukan dia adalah membangun digital asset. Itu yang saya barusan bahas di YouTube saya. Dia lagi membangun digital asset, yaitu followers yang kurang yang gede banget gitu. Nah, sekarang yang lagi dibuat campaign dia untuk naikin follower cepat, tahu nggak apa? Ngeprank barengan sama si Ivan Gunawan kan? Nah, kemarin Oh saya iya, udah yang cerita. billboard itu ya, Pak? Exactly. Nah, sekarang saya kemarin di YouTube saya cerita tuh. Gimana sih resep viral? Banyak pakai teori ini, pakai teori itu gitu kan resep viral. Jawaban saya cuma satu resep viral. Bikin dua kubu. Bikin dua kubu, selesai. Homeschooling versus sekolah gitu. Udah viral dah. Saya bilang kalau sekolah begini gitu kan. Wah, itu habis itu debat tuh. Habis itu viral gitu aja. Maka yang dia lakukan adalah dia sama Ivan Gunawan, ngeprank aja. Habis itu naik semua tuh followernya dua-dua tuh. Ya kan? Semua pada ngikutin sini. Ini mau balas apa ya? Ngikutin sini. Ini mau balas apa ya? Terus kayak begitu. Jalanin aja. Followernya naik gede, income-nya naik gede. Gitu. Jadi bikin apa ya? Bikin dua kubu basically. Itu cara viral paling cepat. Ini ada Nah, pertanyaan sekarang nih, kalau Pak. tanya gini, satu lagi nih. Ya. Ada yang nanya, dan kira-kira Deddy Corbuzier sama Ivan Gunawan janjian dulu nggak sih bikin prank kayak begitu? Jawabannya adalah saya nggak tahu. Tapi menurut saya janjian. Why? Kebayang ya, kalau misalkan nggak, ini by the way cuman hasil analisa personal ya, jadi bukan fakta gitu, disclaimer dulu. Cuman bayangin aja, kalau sampai ngeprank orang, tapi nggak janjian dulu yang dalam konteks skala besar kayak begini, terus orangnya nggak ngebalesin sama sekali dan dia diam-diaman aja, nggak jadi itu prank, Nggak seru, Pak, jadinya. nggak seru gitu. Dipasangin semua ya udahlah whatever lah gitu, nggak seru gitu, iya kan? Kan yang satu pihak udah ngeluarin ratusan juta, mungkin miliaran, yang satu tidur gitu. Kan nggak seru. Mending janjian dulu, yuk kita lakuin ini semua. Lu pura-pura gini, lu pura-pura gitu. Habis itu rame. Selesai. Di belakang senyum-senyum kan gitu kan. That's marketing. Gitu. Bikin dua pihak. Oke. Ini ada yang tanya nih, Pak, apa packaging yang bagus itu penting atau yang penting rasa makanan enak? Nah, di bisnis F&B nih, Pak, pertanyaannya. Semua penting lah. Pasti penting lah. Pasti penting lah. Lebih penting mana, Pak? Packaging atau rasa terlebih dahulu? Dua-dua kalau buat saya. Kalau menurut Ade nih, dua-duanya. Pernah tahu kan air minum Pristine? Oh iya, iya. Sama Aqua. Ya kan? Tahu ya? Aqua biru, Pristine kecil, hijau muda. Agak gitu kan? toska. Agak toska gitu. Iya. Yang ngedesain, yang mikirin itunya kan teman saya tuh kemarin. Dia bilang gini, ketika Pristine dibuat lebih langsing dan lebih tinggi, omsetnya naik berlipat-lipat. Isinya sama-sama air, coba. Alasannya apa? Alasannya Packaging. apa? Ini ada Mas Angga nih, beli Pristine tuh. Alasannya simple. Cewek-cewek suka yang langsing dan tinggi. Sementara Iya. satunya pendek dan gemuk. Itu persepsi. Isinya apa? Sama-sama air. pH 9 atau pH 8. Emang lu ngetes? Nggak ada yang ngetes gitu. Itu pH 9 atau pH 8 bener nggak? Nggak ada yang ngetes gitu. Jadi itu cuman kayak gimmick. Apakah benar atau salah nggak ada urusan. Yang penting kan laku. Tapi yang dilihat orang, habisnya ditarget adalah cewek-cewek yang healthy lifestyle, terus dijualnya di mall-mall. Gitu. Jadi udah clear banget. Kalau ditaruh di tas, ada muncul gitu ujungnya gitu kan, kayaknya elegan gitu kan, nggak kayak yang biasanya gitu. Air gitu loh. Ya, ini si Aga bilang juga, aku beli Pristine juga karena kemasan. Exactly gitu. Kemasan penting nggak? Penting banget. Nah, tapi ada lagi nih. Kemarin ada yang di kelas saya, List Building Mastery. Produknya keren banget. Virtual event. Jadi dia bilang kalau Zoom kan ya cuman Zoom gitu doang kan.
dia bikin virtual event. Bayangin Dan, kayak kita datang ke sebuah acara seminar beneran, masuk ke mall, masuk ke gedung, belok kiri booth-nya apa, belok kanan booth-nya apa gitu. Jadi bener-bener kayak virtual event gitu. Tapi karena dia presentasinya nggak benar, semua bilang kayak membingungkan ya, ini apalah produknya nggak jelas dan sebagainya gitu. Terus habis itu saya spot, oke, saya ngerti ini produknya. Coba deh kita ulangin presentasinya. Show me the demo. Dia benar-benar nunjukin demonya, belok kiri, belok kanan, bisa keluar ini itu gitu kan. Semua feedbacknya langsung kayak, buset, ini keren banget ya, ini futuristik banget ya, ini seru banget ya. Akhirnya dapat partner malahan. Produknya sama, cara ngomongnya salah, bisa laku atau enggak? Begitu. Jadi semuanya ngefek buat saya. Nggak ada yang ini penting, ini enggak, ini penting, ini enggak. Semuanya penting. Nah, terkait tadi membahas Aqua nih Pak, saya jadi keinget nih, kalau kita membeli Aqua di Indomaret, atau kita membelinya di bandara, atau mungkin di coffee shop, sepertinya harganya berbeda ya Pak. Sebenarnya yang menjadikan perbedaan harga ini apa sih Pak? Apakah karena ketika kita misal nih di coffee shop layanannya lebih prima, atau sebenarnya hal apa sih yang mendasari perbedaan harga? Padahal kan sama-sama nih produknya Aqua gitu. Konteksnya kalau ini adalah lokasi. Konteksnya lokasi. Emang kita beli Aqua mau lebih mahal gara-gara pelayanannya? Kan cuman Aqua bayar, pelayanan apa lagi? Iya kan? It's just a konteks dari location-nya yang jadi penting gitu. Itu sih. Kalau mau nyari sendiri juga boleh. Lebih murah. Konteks. Benar. Oke. Oh ya Pak, berarti kalau terkait bisnis di tengah pandemi ini seperti apakah itu menjadi peluang atau hambatan, itu sebenarnya adalah tergantung produk yang mau kita jual. Jadi tergantung produk apa yang mau kita jual ya Pak. Oke. Ya. Terus di sini saya akan jadi gini Pak, sebelum pandemi ada bisnis yang naik, ada bisnis yang turun. Setelah pandemi juga ada bisnis yang naik, ada bisnis yang turun. Pertanyaannya adalah apakah Anda berada di bisnis yang tepat? Ketika naik Anda masuk, ketika turun Anda keluar. Kalau itu aja nggak tahu ya nabrak sana sini gitu aja. Oke, sebentar saya baca pertanyaan di sini ya Pak. Nih. Oh, bagaimana cara menentuin pricing yang cover cost tapi masuk di kemampuan market saat pandemi? Sorry, bagaimana cara menentukan apa pricing? Pricing yang cover cost tapi masuk di kemampuan market saat pandemi. Kalau saya sih, saya selalu mencarinya begini sih. Tapi ini mungkin cara menentuin harga gitu sih Pak. Iya, makanya ini balik lagi ini sih tergantung dari bisnis plan Anda. Apakah harga itu mau dibuat premium? Premium itu maksudnya biasa 20-30% lebih mahal daripada kompetitor terdekat. Atau memang mau dibuat low cost. Nah, ini kan strategi kan. Kayak misalkan kalau Anda perhatikan, marketplace itu nggak ada biayanya waktu mulai dulu. Karena goal-nya dia adalah user acquisition selama 8 tahun. Tapi belakangan, kayak 2 tahun terakhir, mulai ada official store bayar, ininya kena transaction fee, dan sebagainya. Dia mulai cari profit. Tapi apakah Anda bisa melakukan hal itu? Apakah itu masuk dalam plan Anda? Apakah Anda harus profitable dari day one? Kalau saya ngebangun Tribelio, ini pertama saya kasih harga. Begitu saya kasih harga, market itu nggak ngerti. Makanya di Tribelio kita akhirnya bikin gratis sekarang. Anda tinggal download aplikasi, Anda tinggal bikin Tribe, it's all free. Kalau mau pakai lebih lanjut, baru bayar. Tapi ketika saya jualan Bonels, sebaliknya. Nggak mungkin saya kasih gratis duluan. Iya kan? Pasti langsung ada harganya. Dan harganya cukup lumayan gitu. Ekonomis tapi tidak murahan gitu. Nah, jadi tergantung dari bisnis plan apa. Anda seperti apa gitu. Oke. Gini Pak, kalau menurut Pak Denny, ada nggak sih tips untuk para milenial atau para pebisnis pemula sebelum memulai bisnis? Sebenarnya tips-tips yang perlu diperhatikan nih Pak, kalau menurut Pak Denny apa? Ada tips khusus? Satu. Apakah marketnya besar atau enggak? Ya, marketnya besar atau enggak? Saya nggak mau memasuki sebuah bisnis yang marketnya kecil, habis itu saya udah jualan setengah mati, omsetnya ya segitu aja. Bukan nggak laku, tapi karena marketnya memang kecil. Yang pertama. Kedua, saya mencari barang-barang yang recurring, yang repeat. Orang yang kalau bisa belinya repeat. Jadi ketika saya dapat 1 orang, saya bisa memaksimalkan income saya dari orang tersebut. Contoh paling gampang, Netflix ya. Saya nonton Netflix kan. Tiap bulan harus bayar tuh. Ya kan itu kan masuk terus tuh berarti. Nah kayak gitu. Apa yang bisa dibuat terus-terusan seperti itu. Nah ketiga, saya nggak mau masuk ke barang-barang yang terlalu murah banget dan dijualnya eceran biasa. Karena nggak akan masuk angkanya. Kalau misalkan saya misalkan jualan snack, maka kalau saya jualan snack yang cuma 5 ribuan, mau profit berapa?
Maka goal-nya adalah kalau kayak begitu, saya akan berpikir, saya punya nggak jaringan distribusi untuk snack saya? Sehingga 5.000 pun bisa mass gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan sih. Tips-tipsnya adalah, ya marketnya gede atau enggak, Anda punya resources-nya nggak untuk nge-growth itu. Kayak misalnya tadi, oh, oke, saya punya barang yang Rp5.000. Bisa nggak sih saya jualan ini pakai jaringan distribusi yang besar banget? Atau Anda jualan barang yang harganya cukup lumayan, 200.000, 300.000, 400.000, dan Anda bisa memanfaatkan Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads. Karena kalau Anda jualan barang 5.000, terus ngiklan, ya boncos. Terus bilangnya kok boncos, ya barangnya kemurahan, gitu aja, nggak akan nutup. So itu sih, kalau menurut saya sih, market size, kemudian repeat atau enggak, dan barangnya punya harga yang cukup lumayan atau enggak. Nah, habis itu kita tarik balik. Contoh, ketika saya mau omset 100 juta per bulan, maka barang saya harganya berapa? Kalau misalkan barang saya harganya 100.000, maka saya membutuhkan 1.000 customer. Bisa nggak Anda dapetin 1.000 customer? Itu ada hitungannya semua. Nah, bisa nggak Anda dapetin segitu? Jangan-jangan nggak pernah dihitung sama sekali. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Kok omsetnya cuma 2 juta, 3 juta ya gitu? Nggak pernah dihitung soalnya. Nggak berani iklan habis itu. Karena nggak ada hitungannya. Itu sih kalau menurut Nah, saya sih. kalau berbicara terkait ads ya Pak, sebenarnya kalau Oke, apa? menggunakan ads, AdSense. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan ads itu adalah hal yang penting apa enggak sih Pak sebenarnya? Kalau kita menggunakan ads Facebook atau di Instagram atau YouTube, apakah itu hal yang wajib bagi orang yang memiliki bisnis, Yes. ingin menjual produknya? Yes. Karena kalau enggak, ya kelamaan. Saya mau jualannya cepet, bukan lama-lama. Nah, oke Pak. Nah, terkadang nih bagi para milenial tuh yang jadi bingung kan tadi kan ketika kita ingin menentukan partner, kita juga harus mengetahui strength, weakness kita juga kan Pak. Nah, setelah kita mengetahui itu, terkadang circle kita tidak mendukung Pak. Apakah circle kita tuh tidak mendukung kita menemukan orang-orang yang seperti itu? Bagi para milenial, sebenarnya nih apa sih yang harus kita lakuin? Apakah kita harus mengikuti kayak kegiatan-kegiatan pelatihan pebisnis atau apa? Iya, ikut Kalau menurut Pak semuanya. Denny, Di circle-nya nggak ada, karena bukan nggak ada sih. Circle-nya aja kekecilan. oh ya. Ya gedein circle-nya. Kemana-mana udah. Literally kemana-mana. Nah, sekarang kita nanya nih. Ketika kita tahu bahwa problemnya nggak punya partner adalah karena circle-nya kekecilan, maka jangan komplain nggak punya partner. Problemnya bukan nggak punya partner, kekecilan circle. Maka solusinya adalah gedein circle-nya, selesai. Apakah ada strategi yang sudah Anda lakukan untuk memperbesar circle Anda bulan ke bulan? That's the question. Nah, simple banget ya, itu ada problem, ada solusi gitu. Asal tahu aja problemnya di mana. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Tips ketika kita pindah atau mengganti pasar kita. Apakah ada tips tersendiri ketika kita hendak mengganti target market kita gitu Pak maksudnya? Nggak kebayang saya. Maksudnya tipsnya kayak apa ya? Salah pasar atau apa tuh? I think kalau saya kurang jelas sih di situ sih. I mean kalau misalkan pasarnya cuma ditweak-tweak dikit gitu, tinggal diubah-ubah di message-nya doang sih sebenarnya sih. Tapi kalau literally jadi pasar saya jualan barang untuk emak-emak. Habis itu saya ganti pasar jadi jualan barang lain ke bapak-bapak. Ya itu kan different business ya. Saya nggak kebayang maksud pertanyaannya gimana sih. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk bisnis MLM, produk yang dijual kan samanya kode ini. Biar mereka beli di kita gimana caranya? Personal branding. Personal Sebenarnya, branding. Itu sudah saya jawab di YouTube saya sih sebenarnya sih. Personal branding ataukah product branding ataukah store branding. Kalau MLM kan nggak ada store-nya. Jadi pilihannya cuma dua. Either produknya diiklanin atau personalnya yang diiklanin. Jawabannya adalah personal branding. Itu iya, paling cepat. personal branding apakah ada tips tersendiri Pak? Bagaimana cara Iya, untuk jelas banyak. membuat? Kira-kira kalau menurut Pak Denny apa sih hal terpenting atau bagaimana cara kita agar bisa untuk membuat branding produk? Personal branding maksudnya, untuk personal branding. Iya. Personal branding satu, Anda mesti tahu Anda mau di branding seperti apa. Karakter kayak apa. Story-nya apa. Bukan cuma posting konten ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau Anda posting konten rutin, itu namanya membangun personal branding. That's bullshit. No way. Anda mau jadi apa, story-nya kayak apa, ceritanya mau jadi apa. Itu yang pertama. Anda harus tahu dulu grand design-nya apa. Makanya selalu create the design. Karena nggak bisa. Kadang-kadang ada yang kayak, saya sudah posting rutin dan sebagainya, dan apparently kok nggak jalan-jalan ya, kok nggak laku-laku ya. Ya iyalah, personal branding-nya aja nggak jelas gitu loh. Nah, kemudian kedua, mau cepet lagi personal branding, kayak saya bikin buku kayak begini. Ini naikin personal branding luar biasa cepet banget. Any book sih, actually any book sih. Anda create books gitu ya. Anda ciptain buku apapun itu,
itu membantu personal branding gitu. Jadi apapun bukunya. Saya dulu pertama kali di awal banget bikin buku namanya rahasia diet 1, rahasia diet 2. Itu cepet banget. Habis itu suddenly saya masuk ke radio, masuk ke TV, saya punya TV show sendiri di MNC Channel. Gitu. Jadi gara-gara buku masuk ke Gramedia, masuk ke radio-radio, habis itu Twitter saya kencang, habis itu masuk ke TV. Gitu. Jadi udah clear. Nah, pertama ketika membangun sosial media, saya suka posting apapun yang saya suka. Saya ngomongin bisnis banyak, saya ngomongin fat loss banyak, saya ngomongin relationship banyak. Itu kan di tahun 2009-an ya, 2009-2010 gitu. Saya ngomongin semuanya. Yang saya suka gitu aja. Apparently, saya nggak naik, follower saya itu nggak naik-naik. Kayak nambah 20, hilang 10. Kadang-kadang malah loss 20 lagi gitu. Karena orang confused, dan ini ngomongin apa sih? Gitu. Sampai akhirnya saya nggak mau ngomongin bisnis, saya nggak mau ngomongin apapun itu, saya ngomongnya adalah fat loss. Itu di tahun 2009-2010. So, fat loss expert, saya nulisnya kayak begitu. Jadi personal branding saya adalah fat loss expert. Habis itu udah ngomongnya fat loss mulu. Habis itu teman-temannya, videonya, testimonialnya semua bawa fat loss. Udah, habis itu langsung sampai punya TV show sendiri. Cuman habis itu di tahun 2013, I stop karena buat saya is like kayak passion saya itu di bisnis, dan fat loss ini kebetulan bisnis saya gitu kan. Saya mau pengen bisnis yang lain. Kalau saya di fat loss terus, saya nggak punya kesempatan untuk networking di bisnis yang lain gitu. Akhirnya saya stop fat loss expert, saya ganti digital marketing, digital marketer sejak 2014-an lah, sejak 2014-an gitu dibuild sampai sekarang. Nah, makanya kalau sekarang dibilang digital marketer gitu kan, ya karena nge-build-nya udah 6 tahun, 7 tahun gitu. Itu sih. Jadi Anda harus tahu mau kayak apa, ngedesainnya. Nanti kalau ngomongin konten tuh beda lagi. Tapi intinya adalah Anda mau jadi kayak apa. Gitu. Oke, kalau balik lagi kita berbicara terkait bisnis nih, Pak. Bagi para pemula nih, terkadang kan terkendala sama yang namanya modal nih, Pak. Misal saya membuat bisnis di bidang F&B. Nah, kemudian saya memiliki modal yang minim. Otomatis saya harus membutuhkan yang namanya investor ya, Pak. Yes. Nah, bagi para pemula nih pasti bingung nih bagaimana sih caranya kita mencari investor. Cara mencari investor yang tepat ini bagaimana? Terus cara kita untuk nantinya mengelola keuangan kita seperti apa sih, Pak, ketika kita memiliki investor? Investor tuh bukan seperti investor yang kayak gimana-gimana. Kalau Anda cuma mau jualan yang kecil-kecilan dulu dan sebagainya gitu. Ya orang tua lah, teman saudara sama family lah. Jadi ini. Ya kan, kalau orang tua Anda aja nggak trust kepada Anda, gimana orang lain gitu. Ya, itu pertama. Kedua, partner. Jadi nggak harus investor yang kayak gimana-gimana, nggak official investor yang gimana, tapi partner. Jadi literally kayak ketemu orang, ketemu di acara bisnis gitu. Anda kan cerita sana sini, kenalan sana sini. Ada orang yang punya duit lebih. Dan dia nggak tahu mau ditaruh kemana duitnya. Ditaruh di bank, deposito, itu cuma 3,5%, belum potong pajak. Ya, 3,5% loh teman-teman. Berarti kalau 100 juta, berarti setahun itu cuma balik 3,5 juta, belum potong pajak. Pajak 20% lagi dari situ. Gitu kan. Jadi dapatnya just kayak 2, sekian juta gitu. Dari 100 juta loh, kebayang ya. Nah, kalau itu dikerjasamain dengan Anda, dan dapat, let's say, 50% saham, gitu, maka sebulan misalkan bisa dapat 10 juta. Bagi 2, 5 juta, 5 juta. Udah lumayan kan? Sebulan loh 5 juta, setahun 50 juta. Kan lumayan tuh, balik 50% setahun. Gitu dulu. Jadi jangan mikirin bahwa saya pemula. Kalau pakai investor nanti bisnisnya bukan jadi punya saya. Udah, jangan mikirin kayak begitu. Punyamu sendiri belum tentu jadi kok, apalagi kayak begitu kan. Dipegang sendiri belum tentu jadi. Mending pakai investor kayak begitu, partneran. Karena investor yang benar, ini investor yang benar, sudah naruh duit 100 juta di Anda. Kalau Anda butuh apa-apa, nggak mungkin dia merem, harusnya. Karena duitnya dia loh di situ. Dia pasti akan bantuin. Ini dong. Kalau ada apa-apa, pasti ada dibantuin semua, dibukain networknya. Gitu. Dimana networknya mungkin Anda nggak punya. Jadi kalau di awal, jangan berpikir bahwa satu bisnis ini pasti saya bawa mati. Jangan berpikir kayak gitu. Bisa aja dalam 5 tahun gede, habis itu dijual. Bisa aja. Ada start bisnis lain. Di situ Anda sudah punya nama, sudah punya modal, sudah punya network, lengkap ya. Jadi mungkin ini adalah stepping stone aja. Itu sih cara-cara ini. Dan kalau ngelola ini ya, I don't think ada rumus yang gimana-gimana ya, ngelola dana investasi ya. Dana investasi dipakai buat apa? Dibuat bisnis dong. Emang kan ada aturannya, ini duit masuk company atau ini duit masuk pribadi gitu kan. Kalau masih awal-awal banget, nggak mungkin dong investor mau duit nih masuk pribadimu gitu kan. Nggak mungkin gitu. Pasti buat kedai kopinya lah, F&B-nya lah, whatever kayak gitu. Nah, yang perlu disiapkan apa? Business plan. Anda punya ide, saya selalu kayak begini kok, ketemu banyak banget yang message saya. Kayak, Dan, pinjemin dong modal 50 juta gitu.
Terus saya nanya, 50 juta buat apa? Ya buat bisnis. Ya, buat apa? Kan saya mau minjemin, mau tahu dong buat apa. Ya pokoknya buat bisnis. Nah itu kan gak jelas banget ya. Maksudnya 50 juta itu breakdown-nya kayak apa? Mau dibuat apa? Mau dibuat modal, mau dibuat beli stok, mau dibuat sewa tempat, mau dibuat gaji, mau dibuat apa? OPEX, mau dibuat growth, scaling. Apa? Gitu. Kalau Anda nggak punya itu semua, investor yang beneran juga nggak akan masuk. Tapi kalau Anda nggak ngerti itu semua, that's why belajar. Atau ikut kerja, ikut orang dulu. Ikut kerja, ikut orang nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah dengan ikut jadi karyawan tuh nggak ada yang salah. Karena Anda kan dapat network, dapat belajar semuanya, malah dibayar lagi. Daripada sendirian juga nggak ngerti apa-apa. Gitu sih, menurut saya sih. Jadi kelolaannya wajar-wajar aja. Ada orang yang bilang gini kemarin tuh. Jadi deal, bener-bener kayak, dia deal itu 50-50. Investornya masuk 50% saham, kemudian 50%-nya dikasih ke dia. Duitnya dari investor. Tapi setelah dikerjain, dia komplain. Enak banget ya investor gue cuma taruh duit doang ya, gue yang kerja mati-matian. Nggak fair dong 50-50. Lah dealnya begitu loh. Kalau nggak mau ya udah jangan dari awal, jangan terima dong 50-50 gitu kan. Dia nanya pembagian profitnya gimana? Ya 50-50, selesai. Kalau sudah ada PT, of course ada dividen. Jadi pembagiannya misalkan kayak, oke, tahun ini kita ngeluarin cuma 20% aja ya. Atau tahun ini bahkan nggak ngeluarin pembagian sama sekali tahun ini. Why? Karena profitnya semua dipakai untuk nge-grow the company. Gitu. Jadi it's kayak normal bisnis aja. Gitu sih. Oke, berarti bagi para pemula nih yang bingung, aku nggak punya modal nih. Nah, bisa banget nanti kayak minjem orang-orang terdekat dahulu ya Pak, berarti seperti orang tua atau partner-partnernya. Bukan itu. minjem ya. Ini beda ya. Ini invest, bukan minjem. Oh iya. Beda. Kalau minjem itu balikin. Kalau invest terus bangkrut gimana? Hilang duitnya. Karena si investor juga harus melakukan due diligence kan. Saya mau invest di sebuah company, kalau sampai hilang, ya salah dia tidak mengakses atau ngelakuin due diligence dengan benar. Jadi jangan, saya nggak ngomong minjem ya. Ini beda konteks nanti. Kalau minjem mesti balikin. Plus bunga. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk memulai bisnis lebih baik kita buat produk dulu atau jadi reseller dulu? Kalau bagi pemula nih Pak. Bagi pemula itu mau jualan, bukan mau bisnis. Jangan salah lagi. Jadi reseller dulu buat saya. Karena pertanyaannya simpel. Anda bisa jualan nggak? Takutnya adalah Anda punya produk sendiri dan sebagainya, Anda nggak bisa jualan. Mati dah kalau kayak gitu. Ya kan? Harus bisa jualan dulu. Harus punya database dulu. Saya punya story cukup lumayan dulu. Waktu saya jualan suplemen di tahun 99. Saya reseller dari banyak toko. Jadi saya ambil barang A, barang B, barang C, brandnya banyak banget gitu. Nah, ketika sudah jalan 3 tahun, omset sudah mencapai sekitar 100 jutaan lah. Barulah saya berani pegang brand sendiri. Karena apa? Begitu pegang brand sendiri, saya ditarget. Kamu sebulan harus ngambil $5.000 waktu itu. Zaman tahun 2000 awal gitu. $5.000 harga modal, belum ongkos kirim, bea cukai dan sebagainya masuk Indonesia gitu kan. Itu nyampe di sini udah double tuh harganya, 100 juta lebih gitu. Jadi saya harus bisa jual di atas 100 juta. 130, 140, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau saya dari nol, terus tahu-tahu harus punya omset 100 juta, kan berat. Maka yang saya lakukan dulu itu 3 tahun jalan dulu, saya sudah punya omset 100 juta, maka ketika pegang brand baru dan disuruh omset 100 juta, saya tinggal replace. Saya sudah punya database customer saya yang tiap bulan tuh beli di saya. Saya tinggal replace aja, ini ada produk baru. Ini bagus deh pokoknya, gini gitu. Nah, kalau nggak punya, ya berat. Maka ketika tadi saya bilang AirAsia, dia kan udah punya database-nya semua AirAsia. Jadi ketika bikin AirAsia Food, ya dia tinggal sebarin ke database-nya dia. Gitu. Nggak mungkin dari nol lagi. Kalau dari nol lagi berat dia. Oke, saya pengen tahu nih Pak, pandangan Pak Denny terkait bisnis MLM. Nah, sebenarnya nih, bisnis MLM ini seperti apa dan apakah bisnis ini adalah bisnis yang baik atau enggak? Atau It's just a bagaimana business kalau model ya menurut teman-teman ya. MLM itu kan multi level marketing ya. Jadi gini loh, kalau misalkan Anda jualan biasa, Anda jualan produk biasa kayak saya jualan Bonels gitu ya. Ini kan bukan MLM. Jadi saya punya biaya itu gede di advertising misalnya. Saya bayar Facebook Ads itu gede, puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Kita bayar di Facebook Ads gitu. Nah, kalau MLM biasanya tidak iklan, tapi duit gedenya itu dibuat komisi kalau Anda merefer ke orang lain. Jadi kalau Anda merefer ngajak orang lain, Anda dapat komisi, ada strukturnya begitu. Itu yang disebut dengan MLM gitu kan. Gak ada yang salah gitu, cuman komisinya aja dari depan yang harusnya jadi biaya iklan dipindah ke belakang buat referral. Nah, apakah bagus atau enggak? Gak ada masalah, gak ada bagus atau enggak, sama aja sebenarnya.
Pertanyaannya simple, lu bisa jualan nggak? Gitu aja, jangan ribet-ribet aneh-aneh tapi nggak bisa jualan, itu aja. Bisa jualan nggak? Gitu aja. So, yang menarik buat MLM buat saya adalah start modalnya murah, satu, dan banyak trainingnya. Itu yang paling enak sih, karena di training macam-macam. Dan enak karena kita dihajar disuruh jualan. Banyak orang itu mau jualan tapi nggak berani jualan dan nggak pernah jualan. Ngomongnya aja mau jualan. Mereka berpikir bahwa upload produk di Instagram itu jualan. No, it's not jualan, man. It's uploading. Ya, emak-emak juga bisa yang nggak ngerti apa-apa, anak kecil juga bisa kalau cuma uploading. Ya, jualan tuh literally tektokan gini. Begitu ditolak, saya harus jawab apa nih? Begitu dia bilang, sana lebih murah, saya harus jawab apa nih? That's jualan. Bukan uploading ya. Uploading is not selling. It's different. Nah, kalau boleh saya tanya nih Pak terkait teknik closing. Sebenarnya teknik closing ini apa sih Pak? Apakah itu hal yang sangat penting bagi seorang pebisnis atau Oh iyalah, bagaimana Pak? pastilah. Cari investor juga harus closing. Nge-deal sama vendor juga harus closing. So, nge-closing is basically dalam ranah jualan, itu adalah kita, mindsetnya gini sih, gimana sih kita bisa memberikan yang terbaik dan istilahnya kayak menjadi konsultan bagi si market atau target market kita menjadi konsultan, sehingga akhirnya kita bisa membuat mereka itu benar-benar deal sama produk kita. Jadi kita bisa handling objection mereka juga. Jadi orang itu sudah tertarik nih, tapi perlu diyakinkan, karena di otak mereka banyak yang namanya objection atau false belief. Mereka nggak mau karena ini, nggak mau karena itu. Gitu. Gimana sih caranya kita bisa bernegosiasi dengan mereka sehingga akhirnya mereka deal closing bayar. Itu saja sih. Ya, skillnya penting nggak? Sangat penting. Saya punya pengalaman di situ 26 tahun. Mungkin ada yang umurnya di bawah 26 tahun. Yes, saya udah jualan sebelum Saya 20 tahun. Saya 20 tahun, Pak. So yes, saya sudah jualan, kamu belum lahir. Papa mamamu masih pacaran mungkin. Ini ada yang tanya nih, Pak. Closing yang bagus seperti apa, Pak? Closing yang bagus gimana? Yang dapat duit. Barang nyampe ke customer, duit masuk ke kantongmu, itu closing yang bagus. Dan dia repeat order. Atau dia mereferensikan temannya ke tempat Anda. That's a good closing. Ini ada yang tanya lagi nih, Pak. Apa yang harus kita utamakan atau prioritaskan dalam membuat bisnis plan? Semuanya. Itu kan satu kerangka gitu. Kayak misalkan kita skripsi. Bab mana yang paling harus kita prioritaskan? Nanti semuanya bab ya. Hilang satu kan nggak jadi tuh skripsi. It's lengkap. Bisnis plan banyak. YouTube saya juga ada tuh bisnis plan kemarin. Ada playlistnya di tempat saya. Terkait digital marketing ya Pak, saya ingin bertanya terkait digital marketing nih. Nah sebenarnya nih, kalau untuk membuat konten, apakah kita harus menggunakan teknik soft selling, ataukah hard selling juga perlu? Atau sebenarnya kita melihat produk kita dulu? Dua-dua. Dua-duanya berarti ya Pak. Terus bagaimana sih cara kita membuat soft selling, konten soft selling nih Pak? Mungkin banyak yang teman-teman kita yang belum tahu apa itu soft selling. Oke, jadi kalau soft selling simple aja gini. Anda create sebuah story, sebuah konten, entah itu tips, edukasi, atau apapun itu. Contohnya misalkan kayak begini. Kemarin tuh saya menerima cukup menarik sih. Ada email dari orang yang saya follow di luar negeri gitu ya. Saya follow dia karena dia suka berbagi tips-tips tentang productivity. Jadi dia sempat email itu tips untuk tidur malam lebih nyenyak. Jadi ada kayak semacam 5 tips cara tidur malam lebih nyenyak gitu. 1, remove gadget 1 jam sebelum tidur. Baca buku oke. Gadget enggak, katanya begitu. AC, turunkan suhu AC di belasan gitu kan, jangan di 26 gitu. Harus gelap, karena kalau gelap itu merangsang otak kita mengeluarkan hormon melatonin. Kalau terang enggak gitu. Nah, keempat apa gitu, saya lupa apa gitu. Kelima, dia jualan suplemen tadi. Gunakan suplemen melatonin kalau Anda mau tidur lebih nyenyak lagi. Itu kalau diklik itu langsung masuk ke Amazon, dia dapat komisi affiliate. Jadi literally kayak begitu, nggak hard sell yang kayak ini diskon harga segini dan sebagainya, nggak ada harganya sama sekali. Just use this melatonin supplement untuk membuat Anda tidur lebih nyenyak. Tapi itu bisa diklik. Nah, kan orang penasaran ya, kayak AC, ya udah AC, matiin lampu, udah matiin lampu, nggak pakai gadget, udah. Tapi kan ada satu link di situ, yaitu suplemennya. Diklik dong, langsung ada sekian dolar gitu, kayak $13, $15 gitu. Itu. Nah kalau listnya gede, database-nya, list building-nya gede, ada 100.000 orang gitu. 1% beli berapa tuh? Ya kan $15 kali berapa tuh? 1% tuh 10.000 loh. Janganlah 1.000 orang lah kali $15.
itu udah $15.000, men. It's 200 juta instan kalau misalkan kayak begitu, kalau listnya gede. Nah, itu sih. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana caranya agar kita bisa mendorong orang-orang untuk mereview bahwa produk kita itu bagus? Dimintain, tinggal dimintain aja. Atau dikasih bonus dong. Kalau kasih review, nanti saya kasih, kalau di tempat saya nih, kayak kemarin tuh kita bahkan sampai kasih giveaway kan, di sini kan. Kita sampai kasih kayak begini nih, ada di buku yang ini kita sampai ada 2 begini. Kemarin sih, tapi ini gitu. Tuliskan review sama foto unik. Jadi ini ada gambar foto di toilet. Lihat, kamu baca buku ini di mana gitu. Ada yang baca di sawah, ada yang baca di kolam renang gitu kan, sambil baca di kolam renang, ada yang baca di genteng gitu-gitu. Sambil mereka nge-review kayak bab terbaik buat saya adalah ini gitu. Jadi dikasih bonus apapun itu gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih kok. Gimana? Ada yang bilang susah. Susah itu di sini loh, bukan di kenyataan. Kalau mikirnya susah ya susah, terjadilah sesuai dengan perkataan. All about mindset doa. ya berarti ya Pak. Itu All about mindset. It's mindset, yes. Oke. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyakan lagi Pak, tapi waktu kita terbatas. Wah, oke. Iya baru tahu. Terasa cepat sekali Pak ini Pak. Udah sejam. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Pak, ada hal yang ingin Bapak Denny sampaikan nih kepada para milenial nih, atau mungkin pesan untuk para milenial seperti apa gitu. Gini, kalau ngomongin pandemik, udah itu jangan dibahas dulu pandemi, karena pandemi itu kita nggak tahu kapan selesainya. Ada yang bilang bulan depan, ada yang bilang sampai 6 bulan lagi, ada yang bilang tahun depan, whatever lah gitu. Kita mau bisnis is bisnis, riset market dan sebagainya. Kemudian seperti yang saya tulis juga di sini adalah bahwa ini di kaos saya juga ada tuh, bahwa income tuh datangnya dari action, bukan dari belajar. Nah, itu krusial banget ya. Jadi Anda harus take action. Start belajar dari sini. Anda tahu apapun yang menjadi hal yang baru, Anda harus mencoba hal yang baru. Karena kalau nggak ada hal baru, nggak ada peluang baru, nggak ada network baru, nggak ada peluang baru. Ketemunya maklu terus gitu kan. Terus peluang barunya dari mana? Kemarin ketemu, hari ini ketemu, besok ketemu, sama aja. Right? Peluang datang dari unknown possibility, sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, berani nggak Anda embrace ke new opportunity kayak begitu? Jangan-jangan ini bukan saya, ini bukan kebiasaan saya nggak pernah. Ntar aja ya, kayaknya nggak ada waktu. Ya sudah. Gitu sih, menurut saya. Oke, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita dapat kesempatan untuk berbicara lebih lanjut lagi ya Pak. Siap, thank you so much. Oke, thank you. Terima kasih Pak, selamat malam. Malam semuanya.